warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Suryani dengan NPM 2216901 akan mempresentasikan materi mengenai polisi makin proses. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Profesor Rosdina dan Profesor Nurijah Istituati. Baiklah, kita langsung kepada topik permasalahan dalam polisi makin proses ini. Pembahasannya ada 5 pembahasan. Yang pertama membahas tentang polisi isu, yang kedua membahas tentang agenda setting, yang ketiga membahas tentang polisi formulasi, yang keempat membahas tentang polisi legitimasi, yang kelima membahas tentang polisi sosialisasi. Nah, kita membahas dulu polisi ya, atau kebijakan. Nah, kebijakan merupakan kata benda dari musyawarah mengenai tindakan dari seseorang atau kelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam bentuk kebijakan ini bisa saja dalam bentuk undang-undang, bisa saja dalam bentuk peraturan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan baik itu berupa perintah wali kota. Nah, selanjutnya mengenai polisi isu. Polisi isu ini saya melihat membaca kutipan beberapa jurnal mengenai polisi isu ini. Yang pertama mengenai masalah dan dinamika implementasi kebijakan publik tentang transportasi. Nah, di mana kajian tersebut membahas tentang mengenai polisi isu. Jurnal yang pertama yaitu Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul Masalah dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik tentang Transportasi. Jurnal yang pertama ini artikel ini membahas tentang bagaimana kebijakan publik tentang transportasi dapat mempunyai masalah dan dinamika implementasinya di masyarakat. Kajian ini dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Hal ini penting bagi masyarakat karena pembangunan layanan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem transportasi yang berfungsi lebih baik dibandingkan wilayah yang lainnya. Maka wilayah tersebut cenderung mempunyai tingkat kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan transportasi yang kurang berfungsi dengan baik akan mengakibatkan munculnya problem sosial dan masalah lingkungan. Kajian ini menggunakan metode kajian kasus berganda. Kasus-kasusnya terdiri dari kegiatan yang merupakan implementasi dari program sosialisasi pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat mengenai transportasi. Terus wawancara, pengamatan dan analisa dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, jadi dengan isu yang kedua, jurnal mengenai masalah sosial dan kebijakan publik di Indonesia, studi kasus Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, jurnal ini membahas tentang masalah kebijakan sosial publik di Indonesia. Nah, di sini kita
kutip jurnalnya yang tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang memiliki dua referensi di dalam perumusan kebijakan, yakni referensi strategis dan politis. Sebuah kebijakan yang baik berasal dari masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan bukan dari masalah individu. Kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sosial, bukan untuk menambah ataupun membuat masalah baru. Referensi strategis dalam perumusan undang-undang ini berangkat dari masalah banyaknya kejahatan berupa penipuan dan pengelapan dengan menggunakan media elektronik. Referensi strategis melihat undang-undang ini disahkan untuk menalangi masalah tersebut. Sedangkan referensi politis memandang berbeda mengenai kemunculan undang-undang ini. Referensi politis melihat kemunculan undang-undang ini tak lepas dari kepentingan para aktor yang mempunyai wewenang dalam pembuatan undang-undang. Aktor yang memiliki kepentingan tersebut adalah penguasa. Dengan adanya undang-undang ini, penguasa semakin leluasa dalam membatasi dan mengkriminalisasi hak kebebasan berpendapat masyarakat. Tulisan ini secara spesifik ingin melihat sejauh mana ketegangan dari kedua referensi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat isu dari jurnal yang membahas tentang kebijakan pendidikan nasional, implementasinya pada sekolah dasar. Nah, di sini jurnal ini membahas tentang kebijakan pendidikan nasional. Nah, kita lihat bagaimana kebijakan pendidikan nasional itu di sekolah dasar. Nah, pendidikan merupakan fenomena kemanusiaan universal. Jika benar, aktivitasnya akan menumbuh kembangkan multi dimensi kemampuan dasar manusia. Arah perhatian pendidikan lebih pada anak didik, yakni mereka yang mampu mengoptimalisasi potensi dari sebagai insan pribadi. Untuk mencapai cita-cita ini, maka peran berbagai pihak sangat dibutuhkan, secara khusus para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Arah dasar perhatian kebijakan pendidikan nasional adalah sekolah dasar karena merupakan lembaga awal pembentuk manusia menuju kecerdasan yang optimal. Kebijakan pendidikan nasional dalam konteks ini lebih pada implementasi di lembaga pendidikan dasar. Nah, baik, kita lanjut mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan, di mana pembahasannya mengenai pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan tujuan, yaitu yang tujuan menurut Risnawan 2017. Terus di sini komponen kebijakan pendidikan menurut Charles 1979 menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan, yaitu ada tujuan. Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai awal dalam merencanakan suatu kegiatan.
sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak. Yang kedua, adanya plan, yaitu rencana. Setelah tujuan pendidikan direncanakan, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasikan terarah dan jelas. Yang ketiga, program. Program yaitu setelah merencanakan kerja dibuat, maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya dilakukan agar tercapainya tujuan dan cara melihat tingkat keberhasilan. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu keputusan. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentu tujuan. Pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif kebijakan pendidikan. Dan selanjutnya, hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasional agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Nah, yang kelima yaitu adanya dampak. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setiap kebijakan dilaksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, itu pembahasan mengenai isu polisi, dan selanjutnya kita masuk kepada agenda setting. Nah, agenda setting ini kita kutip dalam buku Morgan chapter 11, yaitu ada beberapa komponen dalam agenda setting. Yang pertama, kontrol agenda. Yang kedua, agenda setting dan demokrasi. Yang ketiga, memprioritaskan agenda. Yang keempat, agenda setting di era globalisasi. Baik, selanjutnya mengenai kontrol agenda. Salah satu topik yang belum cukup mendapat perhatian dari para analis kebijakan adalah kemungkinan bahwa beberapa individu atau lembaga dapat memegang kekuasaan eksklusif atau atas jadwal acara. Salah satu hasil sentral dari analisis lembaga politik secara rasional. Pentingnya kontrol agenda dapat dipahami secara institutif, secara sederhana oleh Barry Weigas 1996 menyajikan versi terbitan tunggal, yaitu pemilihan. Dia mengira bahwa alternatif apapun dapat diusulkan dan bahwa individu yang ingin menyetujui proposal dikenali secara acak. Setiap usulan adalah diadu dalam suatu suara mayoritas, yaitu bisa saja kita lihat proses berlanjut sampai tidak ada lagi proposal yang selesai. Pertimbangan geometri dari dasar menunjukkan bahwa satu-satunya alternatif stabil untuk hasil dari pengumuman suara adalah kebijakan ideal pemilihan median. Di sini alternatif kebijakan menguasai mayoritas terhadap kekuatan penuh agenda kontrol. Bagaimanapun
paling baik diapresiasi dalam lebih rumit dan lebih realistis secara situasi. Nah, itu yang dimaksud dengan agenda kontrol. Baik, yang kedua agenda setting dan demokratis. Nah, di sini beberapa topik analisis kebijakan publik terkait dengan teori dan praktek demokrasi perwakilan daripada pengaturan agenda dan kontrol agenda. Jadi Robert kriteria normatif tentang proses demokrasi penuh didasari pada gagasan final tentang kontrol agenda oleh rakyat. Demokrasi memiliki kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana hal-hal yang akan ditempatkan pada agenda, hal-hal yang akan diputuskan melalui proses demokrasi. Nah, karena secara signifikan dari kontrol agenda, seseorang menemukan wawasan berharga tentang subjek kita dalam karya-karya yang berhubungan dengan fungsi dan efek lembaga yang demokratis. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dalam sebuah kasus, contohnya kontribusi untuk masalah non keputusan. Wawasan yang penting dari karya para penulis ini adalah kekuatan untuk menjaga sesuatu agenda pemerintah, sama pentingnya dengan kekuatan untuk memilih di antara beberapa opsi kebijakan yang menjadikan agenda. Nah, di sini kita lihat ada elit ekonomi yang kuat, bukan mereka mempengaruhi pilihan pemerintah, tetapi karena mereka menjamin bahwa pemilihan itu hampir alternatif yang tidak dapat dibedakan. Nah, di sini kita lihat yang pertama, pemerintah berdasarkan diskusi. Pemerintah melalui diskusi. Model demokrasi parlementer liberal memberikan contoh lain dari hubungan erat antara agenda setting dengan demokrasi teori. Menurut model ini, sebagaimana dijelaskan dalam Ernest Becker 1958, kebijakan dibuat melalui proses diskusi yang berkelanjutan dan yang dimulai dengan ungkapan umum kepribadian dan berakhir pada keputusan konkret. Partai politik mengidentifikasikan isu dan merumuskan program, memilih, membahas masalah yang kandidat, dan setelah grand debat pemilihan umum menyatakan mayoritas pendukung salah satu program itu akan program yang dilaksanakan oleh pemerintahnya. Yang ketiga, mengenai memprioritaskan agenda. Yang dimaksud di sini adalah studi sistematis pengaturan agenda telah sangat difasilitasi oleh sejumlah perbedaan analitik, seperti antara peserta yang terlihat dan tersembunyi, antara penetapan agenda dan spesifik alternatif, atau antara agenda pemerintah dan agenda keputusan. Perbedaan penting lainnya antara pengaturan agenda dan pengaturan prioritas dalam agenda tertentu atau potensial merupakan objek dari bagian sekarang. Signifikansi perbedaan terletak pada kenyataan bahwa hal ini mungkin tidak cukup baik untuk proposal kebijakan masukkan ke dalam agenda keputusan. Bahkan lebih penting adalah bahwa proposal harus menempati posisi tinggi dalam agenda. Keterbatasan sumber daya, waktu, uang, personal, atau keahlian biasanya membuat perlu untuk menentukan prioritas dalam agenda keputusan. Gagasan tentang prioritas berasal dari proposisi akal sehat bahwa seseorang harus melakukan hal-hal yang pertama dari sudut pandang normatif, pengaturan rasional, prioritas
mengibaratkan bahwa kesempatan biaya proposal alternatif telah diperhitungkan. Nah, itu yang dimasukkan dengan memprioritaskan agenda. Yang keempat, mengenai agenda setting di era globalisasi. Hal ini saling ketergantungan antara ekonomi dan politik yang tumbuh di antara bangsa-bangsa memenuhi substansi dan prosedur pembuatan kebijakan nasional, termasuk tentunya agenda setting proses. Pertanyaannya yang menjadi perhatian kita di sini adalah apakah benar pendalaman integrasi ekonomi harus menghasilkan agenda nasional yang lebih terbatas, dan dengan demikian lebih sedikitnya saluran untuk ekspresi preferensi demokrasi sebuah alternatif. Hipotesis adalah bahwa pendalaman integrasi ekonomi yang sebenarnya dapat meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan dengan membuat para pemimpin nasional lebih sadar internasional dampak keputusan mereka, lebih bersedia untuk terlibat dalam kebijakan internasional, dan lebih terbuka terhadap ide dan saran yang datang dari rekan asing mereka dan dari internasional dan dari organisasi non pemerintah. Jelas bahwa dalam ekonomi dunia yang terintegrasi, efektivitas instrumen kebijakan tentunya memungkinkan terkikisnya secara serius. Misalnya semakin besar derajat keterbukaan suatu bangsa, manajemen permintaan akan menjadikan instrumen yang kurang efektif dalam kebijakan stabilitas dalam negeri. Hal ini karena beberapa porsi tambahan apapun mengeluarkan pemerintah akan dihabiskan untuk impor dari seluruh dunia. Jadi bahwa beberapa efek yang menciptakan permintaan dan pengeluaran di luar negeri, namun keuangan instrumen atau pendekatan kebijakan tertentu menyeretkan bahwa politik demokratis tidak lagi mampu memenuhi tuntutan mereka. Nah, di sini kita lihat bagaimana keputusan pemerintah harus mengarah kepada sistem globalisasi dan transformasi dalam pengambilan keputusan publik. Pencairan bentuk akuntabilitas baru dan ketergantungan yang timbul pada persuasi daripada bentuk pemerintahan tradisional. Nah, sekian pembahasan tentang agenda settingnya. Polisi legitimasi. Legitimasi adalah arti luas adalah dukungan masyarakat dengan institusi politik. Sedangkan legitimasi dalam arti sempit adalah dukungan publik untuk memberdayakan pemerintah. Legitimasi atau kekuatan normatif dan kualitas pribadi sangat berkaitan. Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara di bidang pendidikan. Proses legitimasi kebijakan pendidikan. Kebijakan yang telah diformulasikan harus disahkan oleh dan dilegitimasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa dampak positif maupun negatif tahap untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dalam kelompok ada 3. Yang pertama tahap simbolis, yang kedua prosedural, yang ketiga tahap material. Selanjutnya, legitimasi berdasarkan prinsip dukungan dan pengakuan dari masyarakat kepada pemerintah. Menurut Adrian dalam Rohana 2022, legitimasi itu ada 5 hal: legitimasi tradisional, legitimasi ideologi,
legitimasi kualitas pribadi dan legitimasi prosedural dan legitimasi adanya instrumental. Selanjutnya problema legitimasi pendidikan. Yang pertama yakni adanya kekuatan dari mantan perumusan kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Hal ini membuat adanya kehendak bahwa mantan perumusan kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dahulu masih bisa dipertahankan sampai saat ini. Yang kedua, keyakinan adanya penentangan dari kalangan konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan. Disinilah kebijakan yang dibuat berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Yang ketiga, yakni sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumusan kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu pendukungnya. Berikutnya ini juga umumnya cenderung akan mengikuti gerakan dan langkah pemimpinnya. Yang keempat, yakni adanya kekuatan dari kelompok untuk memiliki persepsi, visi dan kepentingan yang tidak sama dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Terus selanjutnya mengenai polisi sosialisasi. Sosialisasi kebijakan merupakan proses di mana manusia belajar melalui cara, nilai, dan penyesuaian tindakan dengan masyarakat dan budaya. Yang melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma, dan budaya sesuai dengan masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya. Sosialisasi menurut Effendi 1999 mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat. Yang berikut tahap-tahap sosialisasi antara lain tahap persiapan, tahap peniru, dan tahap siap bertindak. Selanjutnya alat sosialisasi. Sosialisasi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi di bidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif secara ekonomis dilakukan melalui media sosial. Misalnya Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp grup, dan lainnya. Bahkan secara massal bisa dilakukan melalui media TV, koran, radio. Sedangkan melalui pertemuan tatap muka bisa dilakukan melalui forum diskusi, rapat sosialisasi, rapat pemimpin, dan lainnya yang forum lainnya dianggap bisa untuk mensosialisasikan berupa kebijakan. Nah, terima kasih. Sekian dulu dari presentasi saya. Banyak maaf dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.